Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriatul Laila dengan NIM 19010397 dari kelas 5D jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu dosen Hesi Kumalasari MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Geometri Transformasi. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang rotasi. Nah, poin-poin yang akan saya bahas pada materi rotasi ini yaitu yang pertama, pengertian rotasi dan contohnya, kemudian yang kedua, yaitu kita akan membuktikan apakah rotasi itu merupakan isometri, dan jika merupakan isometri, apakah rotasi itu merupakan isometri langsung atau isometri berlawanan. Baiklah, pada pembahasan pertama mengenai materi rotasi ini, saya akan membahas tentang pengertian rotasi dan contohnya. Nah, apa sih maksud dari rotasi itu? Rotasi adalah suatu transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang. Nah, bidang yang dimaksud di sini adalah bidang Euclid ya. Nah, apakah yang bisa dirotasikan hanya sebuah titik? Tentu saja tidak ya. Yang bisa kita rotasikan itu bisa sebuah garis. Karena apa? Garis adalah kumpulan dari titik-titik. Misalkan dari teman-teman juga bertanya, apakah bisa kita merotasikan sebuah segitiga? Tentunya bisa juga. Karena apa? Karena segitiga itu dibentuk dari beberapa garis, sedangkan garis adalah kumpulan dari titik-titik. Nah, jadi rotasi itu merotasikan sesuatu bisa berbentuk titik, bisa berbentuk garis, bisa juga berbentuk segitiga. Nah, yang harus kita ingat ketika merotasikan, yang pertama, kalau kita merotasikan sesuatu, di alam bawah sadar kita menggambarkan sebuah bidang ya, yaitu bidang kartesius, atau sering kita sebut sebagai koordinat kartesius. Di dalam bidang kartesius itu, ada sumbu X dan sumbu Y, berarti kita harus membayangkan arah rotasinya. Berarti jika ada sumbu X dan ada sumbu Y, arahnya itu ada yang arahnya positif, ada yang arahnya negatif. Kalau positif artinya arah perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam, dan kalau negatif berarti arah perputarannya searah dengan jarum jam. Nah, setelah kita lihat arah rotasinya, sekarang sebenarnya untuk menentukan sebuah rotasi, kita itu bagaimana sih fokusnya gitu ya. Berarti kita harus lihat yang pertama titik pusat rotasi. Apakah titik pusatnya berada di 0,0 atau titik pusatnya berada di A, B. Setelah kita lihat titik pusatnya, berarti kita melihat besar sudut rotasinya. Ingat, besar sudutnya bisa positif atau negatif. Misalnya kalau positif itu 90 derajat atau 180 derajat. Dan kalau negatif misalnya min 90 derajat. Berarti kalau misalnya positif 90 derajat, berarti kita lihat arah sudut rotasinya. Berarti arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau misalnya min 180 derajat, nah berarti kan min, maka arah perputarannya searah dengan arah jarum jam. Selanjutnya kita masuk ke definisi secara matematis. Rotasi secara matematis yaitu misalkan ada C ini berada pada elemen-elemen di R kuadrat, di mana C ini adalah sebuah titik. Ingat, C-nya adalah sebuah titik. Dan kita punya peta ini merupakan elemen dari bilangan real, kemudian rotasi titik P. Berarti selain kita punya titik C, kita juga punya titik P, di mana P adalah titik yang akan kita rotasikan, dan P ini sama, dia merupakan elemen yang berada di bidang-bidang R kuadrat sebesar peta derajat dengan titik pusat C. Berarti C ini adalah titik pusat dan P adalah titik yang akan dirotasikan. Nah, titik C adalah transformasi rotasi terhadap titik pusat C sejauh peta, di mana juga berada di R kuadrat yang memetakan R kuadrat ke R kuadrat. Sedemikian sehingga berlaku jika titik P sama dengan C, maka rotasi terhadap titik pusat C sejauh peta di titik P sama dengan rotasi terhadap titik pusat C sejauh peta di titik C akan sama dengan, sehingga
sehingga C sama dengan P. Nah, ilustrasinya seperti pada gambar ini ya. Kemudian jika P tidak sama dengan C, maka rotasi terhadap titik pusat C sejauh peta di titik P sama dengan P aksen, sedemikian sehingga CP sama dengan CP aksen, dan besar sudut PCP aksen adalah sama dengan peta. Nah, untuk rumus rotasi bisa dilihat di sini. Ada rumus rotasi yang berpusat di 0,0 dan rumus rotasi yang berpusat di A, B. Baiklah, untuk lebih memahami materi rotasi, perhatikan contoh berikut. Nah, soalnya berbunyi, tentukan bayangan C 3,5 jika dirotasikan 90 derajat dengan pusat rotasi di P 1,2. Dari soalnya, kita bisa menyimpulkan bahwa rotasinya berpusat di A, B. Kemudian, langkah-langkah penyelesaiannya bisa disimak pada penjelasan berikut ini. Jika ada titik X, Y dan pusatnya A, B, maka berlaku rumus untuk menentukan titik bayangannya, yaitu X aksen, Y aksen, sama dengan untuk X aksen itu diperoleh dari X dikurangi A dikali cos alfa dikurangi Y dikurangi B dikali sin alfa ditambah alfa. Lalu untuk nilai Y aksen diperoleh dari X dikurangi A dikurangi sin alfa ditambah Y dikurangi B dikali cos alfa ditambah B. Ingat, XY itu titik dan AB itu pusat. Kalau dilihat dari soalnya, nilai X-nya 3, kemudian Y sama dengan min 5, lalu nilai A-nya 1 dan B-nya yaitu 2. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya, ganti nilai XY dan AB-nya yang sudah diketahui. Untuk X dikurangi A-nya itu yaitu 3 dikurangi 1, lalu cos alfanya itu 90 derajat, dikurangi Y dikurangi B, yaitu menjadi min 5 dikurangi 2, kemudian dikalikan sin alfa. Ingat alfanya itu 90 derajat, lalu ditambah A-nya 1. Kemudian untuk Y aksennya, X dikurangi A yaitu 3 dikurangi 1, kemudian sin alfanya itu 90 derajat, jadi sin 90 derajat ditambah Y dikurangi B yaitu min 5 dikurangi 2, kemudian cos alfanya itu menjadi cos 90 derajat ditambah B-nya itu 2. Sehingga setelah diuraikan didapatkan hasil yaitu 8,4. Jadi bayangan titik C 3,5 adalah C aksen 8,4. Pembahasan yang kedua, kita akan membuktikan apakah rotasi merupakan isometri. Jika iya, apakah rotasi merupakan isometri langsung atau isometri berlawanan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi isometri dan syarat dari isometri. Jadi, definisi isometri yaitu suatu transformasi atas refleksi atau percerminan, translasi atau pergeseran, dan rotasi atau perputaran pada sebuah garis yang mempertahankan jarak atau panjang suatu ruas garis. Kemudian syarat dari isometri yaitu yang pertama termasuk transformasi, kemudian yang kedua harus memenuhi panjang AB sama dengan panjang ruas garis A aksen B aksen. Nah, setelah kita mengetahui definisi isometri dan syarat dari isometri, langsung saja kita buktikan apakah rotasi merupakan isometri, dan jika iya, apakah termasuk isometri langsung atau isometri berlawanan. Nah, pada teorema ini berbunyi, misalkan S dan T merupakan dua garis yang tidak saling tegak lurus dan yang berpotongan di titik P, andaikan A merupakan sebuah titik yang berlainan dengan P, maka besar sudut APA double aksen sama dengan 2 peta, jika besar sudut S, T sama dengan peta. Kemudian untuk pembuktiannya, ambil sembarang garis S dan T yang berpotongan di titik P, sebuah titik A sebarang berada di luar garis S atau garis T.
Kemudian, jika titik A dicerminkan terhadap garis S, maka garis S A sama dengan A aksen, dan jika A aksen dicerminkan terhadap garis T, maka garis T A aksen sama dengan A double aksen, sehingga garis T garis S A sama dengan A double aksen. Nah, jika besar sudut S, T sama dengan peta, maka besar sudut APA double aksen sama dengan 2 peta, sehingga A double aksen sama dengan RP, alfa A di mana alfa sama dengan 2 peta, dan P merupakan titik potong S, T, serta alfa sama dengan 2 dikali besar sudut S, T. Nah, dari pembuktian tadi, maka diperoleh dalil sebagai berikut. Dalil yang pertama, sebarang putaran RP alfa selalu dapat dianggap sebagai hasil kali dua pencerminan, satu terhadap S dan satu terhadap T, dengan P merupakan titik potong S, T, dan besar sudut S, T sama dengan setengah alfa. Kemudian untuk dalil yang kedua, rotasi merupakan suatu isometri. Untuk pembuktiannya berdasarkan dalil yang pertama, RP alfa sama dengan garis T dan garis S. Karena garis T isometri dan garis S isometri, maka hasil kali garis T dan garis S isometri. Karena RP alfa sama dengan garis T dan garis S, maka RP alfa yaitu isometri. Tadi sudah kita buktikan apakah rotasi merupakan isometri. Nah, ternyata terbukti bahwa rotasi merupakan isometri. Selanjutnya kita akan buktikan apakah rotasi merupakan isometri langsung atau merupakan isometri berlawanan. Nah, maksud dari rotasi merupakan isometri langsung yaitu rotasi yang mempertahankan orientasi atau orientasi tetap. Kemudian yang kedua, maksud dari rotasi merupakan isometri berlawanan yaitu rotasi yang tidak mempertahankan orientasi. Nah, bisa dilihat pada contoh gambar ini, jika diperhatikan orientasi benda ABC itu berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian orientasi bayangannya yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen arahnya sama yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jika arahnya sama berarti termasuk isometri langsung karena mempertahankan orientasi. Jadi, karena orientasi ABC sama dengan orientasi A aksen, B aksen, dan C aksen, maka dapat disimpulkan bahwa rotasi merupakan isometri langsung. Sekian video pembahasan dari materi rotasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.